艘小拆了，小熊。欢迎。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Slay the God episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-10. Namun sebelum kita mulai, lebih baik kita lihat lagi apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Di minggu kemarin kita sudah diperlihatkan kalau Ling Xie bersama para rekrutmen baru telah memulai latihan mereka. Hanya saja beberapa rekrutmen baru telah disingkirkan karena mereka tidak mau menaati peraturan yang ada. Selain itu, di tempat ini kekuatan larangan yang mereka miliki tidak bisa digunakan akibat adanya formasi penghalang. Setelah berlatih, para rekrutmen baru pun mulai dibawa ke sebuah tempat yang mana di sini mereka diminta untuk mencapai puncak sebelum matahari terbit. Jika mereka sampai gagal, maka akan ada hukuman yang sudah menanti. Selama para rekrutmen baru itu melakukan pelatihan, kita pun diperlihatkan kepada Luliang dari gereja kuno. Ia bekerjasama dan mata-mata yang telah ditempatkan di antara para penjaga malam untuk bisa masuk ke dalam tempat ujian. Tujuannya tentu tidak bukan adalah agen Mikhail, yakni Ling Xie. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Di sini kita dibawa kepada Dewi Nix. Ia terus menggendong Gucci itu layaknya menggendong bayi. Saat kemudian Ling Xie pun datang kemari, hanya saja ia tidak berniat untuk menemui Dewi Nix, melainkan terus saja berlari menjauh dari tempat tersebut. Yang tentu saja saat ini Ling Xie masihlah dalam pelatihan. Dirinya terus menghindari serangan dari para drone. Di sisi lain, Chou Yuan yang sedang jalan dan santuy pun dibawa masuk oleh Ling Xie, karena di sekitar mereka ada begitu banyak drone. Untuk Seng Jingku sendiri bergerak secara berkelompok. Ia meminta rekan-rekannya untuk pergi lebih dulu, sedangkan drone ini akan dirinya pancing untuk mengikutinya. Untuk Molly dan Tuming agak enak karena menaiki sebuah mobil. Namun sesaat kemudian mereka tidak sengaja menginjak ranjau yang menghancurkan mobil itu. Kembali kepada Seng Jingku yang kembali bersama dengan kelompoknya. Hanya saja di perjalanan itu salah satu anggotanya menemukan sebuah peta. Di sisi lain, Yuan Guang tahu kalau kini hanya ada 20 rekrutmen yang tersisa. Jadi dia meminta untuk segera meningkatkan ujian terakhir. Berdasarkan perintah dari Yuan Guang, sesuatu pun mulai terjadi pada daerah itu. Di sisi lain, Ling Xie melihat Tuming dan juga Molly yang terjatuh akibat efek ledakan sebelumnya. Beruntungnya Tuming masih bisa diselamatkan oleh Ling Xie. Sedangkan untuk Molly sendiri, mereka masih belum tahu kondisinya. Karena bagaimanapun medan pada daerah ini telah berubah. Tuming hanya berharap kalau Molly itu baik-baik saja. Di sisi lain, salah satu anggota dari Seng Jingku malah tersesat karena ketinggalan. Hal itu disadari oleh Seng Jingku, jadi mereka memilih untuk kembali agar bisa menemukan Ling Liang. Hanya saja, drone-drone ini tidak akan membiarkan rencana mereka berjalan dengan lancar. Tidak terasa malam sudah tiba dan kini hanya tinggal 9 rekrutmen baru yang masih tersisa. Kita juga tahu kalau Molly masihlah bertahan. Yuan Guang memberikan sapaan kepada mereka. Ia yakin kalau para rekrutmen baru telah menyadari semuanya, yang mana Gunung Jinan ini layaknya tidak berujung. Sejak awal, para rekrutmen baru sudah menduga kalau ujian ini tidak akan semudah yang mereka kira. Seng Jingku sebagai seorang pemimpin yang baik, ia pun memilih untuk membawa drone-drone itu kepadanya. Hanya saja para anggotanya juga sangat loyal kepada Seng Jingku. Bahkan mereka tidak segan-segan mengorbankan diri selama dia baik-baik saja. Yuan Guang terus meminta para rekrutmen agar terus berlari karena bagaimanapun ada hukuman yang sudah menanti mereka. Selain itu, hukuman ini tidak akan berhenti sampai di sini saja, karena akan terus mereka lakukan. Para pelatih penasaran mengapa mereka begitu royal kepada Seng Jingku. Dengan cincin kejujuran, mereka pun memberitahu kalau Seng Jingku adalah pria yang sangat baik hati. Ia tidak segan-segan memberikan bantuan kepada mereka di saat kondisi yang begitu sulit. Kebaikannya tidak hanya ditunjukkan kepada teman-temannya, namun juga kepada orang lain. Pernah suatu ketika, waktu Seng Jingku sedang menghadapi sebuah ujian sekolah, namun dia itu memilih untuk melewatkannya demi membantu teman-temannya. Kekuatan Seng Jingku tidaklah main-main karena mampu mengalahkan 10 orang sendirian. Selain hebat dalam petarung, Seng Jingku juga sangat pintar dalam belajar.
Temannya yang tadi terkilir sudah tidak mampu untuk bergerak kemana-mana lagi. Shen Jingku sudah mengetahui hal tersebut, namun dirinya tidak akan meninggalkannya. Karena prinsipnya, teman-teman adalah saudaranya. Setelah beberapa saat kemudian, Shen Jingku sepertinya telah gagal karena memilih untuk bersama kelompoknya. 爱去网吧打游戏，我是让他知道了。这时他被开着车都喜欢他，对不起，小木的，但他其实别再跳子一起走。 Namun ketika ingin memberikan hukuman dengan cincin kejujuran, ia malah membuat keributan di dalam ruangan tersebut. Sebelumnya, Tuming sudah mendengar betapa baiknya Shen Jingku. Shen Jingku itu. Bahkan kebaikannya sampailah tidak normal. Chou Yuan membenarkan hal tersebut karena ia juga mendengarkan perkataan para murid lainnya tentang Shen Jingku. Tidak heran mengapa orang-orang itu begitu setia kepadanya. Di pelarian ini, Tuming merasa dirinya sudah tidak berdaya. Apalagi ketika melihat jalan yang masih begitu panjang membuatnya tidak bersemangat lagi. Terlebih lagi, drone ini telah menemukan keberadaan mereka. Dan gagah berani, Tuming meminta teman-temannya untuk pergi karena ia akan melindungi mereka. Namun sikap keren itu diganggu oleh Ling Xie dan Chou Yuan karena mereka tidak ada niatan untuk meninggalkan Tuming di sini. Dalam pelarian tersebut mereka melihat ada sebuah gua, jadi lebih baik mereka bersembunyi di dalam sana untuk sementara waktu. Ternyata di ujian gunung ini hanya menyisakan Tuming, Ling Xie, dan juga Chou Yuan. Walaupun begitu, mereka terlihat sudah begitu kelelahan. Bahkan Chou Yuan secara perlahan-lahan hampir kehilangan kesadarannya. Ia meminta maaf karena lagi dan lagi harus merepotkan Ling Xie. Ling Xie tidaklah mempermasalahkan hal tersebut, dan jika Chou Yuan ingin menghapus semua dosanya, maka ia tidak perlu menyenangkan dirinya. Di sini mereka pun mulai saling bercerita, yang mana Ling Xie dan juga Chou Yuan tidaklah memiliki sahabat. Sampai akhirnya mereka bertemu dengan Tuming dan juga yang lainnya. Chou Yuan mulai bercerita mengenai bagaimana ia bisa mendapatkan kekuatan ini. Ketika ia berumur 6 tahun, sesuatu telah terjadi kepada desanya. Ada begitu banyak warga yang telah meninggoy dan kebakaran di mana-mana. Kemungkinan besar itu adalah perbuatan dari dirinya. Chou Yuan pun terus saja menyalahkan dirinya sendiri atas apa yang telah terjadi di masa lalu. Berkat hal itu jugalah kekuatan pendosanya semakin menjadi liar. Untung saja Ling Xie berhasil menenangkannya. Ia meminta Chou Yuan untuk membawa Tuming yang sedang berpura-pura pingsan untuk pergi menjauh. Tuming pun bangun karena kebohongannya sudah diketahui. Ia yang tidak menjadi beban bagi Ling Xie akan melakukan sesuatu. Namun sebelum itu, dia akan memberikan 2 senjatanya kepada Ling Xie. Dan begitu gagah berani, Tuming pun mulai keluar dari gua untuk menyapa para drone. Belum sempat berbicara, Tuming sudah lebih dulu ditembaki oleh drone-drone itu. 别胡思乱想，接，这是他们没有收走的东西，该谁要？朋友说嘛，林奇。 Selama teman-temannya menghadapi para drone, Ling Xie memanfaatkan hal itu untuk segera pergi dari tempat tersebut agar bisa pergi ke tempat di mana bendera itu berada. Apa yang sedang Ling Xie lakukan telah dipantau oleh Yan Guang dan kelompoknya. Pergerakan Ling Xie itu sangat cepat dan menghindari beberapa pos dengan begitu mudah. Ling Xie menggunakan kekuatan dari Dewi Nix untuk bisa berkomunikasi dengan beberapa hewan malam. Dan semua inilah Ling Xie yakin dirinya akan menyelesaikan ujian tersebut. Melihat apa yang terjadi, Yuan Guang pun merasa Ling Xie akan menang. Hanya saja sesuatu pun terjadi, yang mana sistem telah disabotase. Ini pun membuat mereka tidak bisa mengetahui apa yang sedang terjadi. Kita lalu dibawa ke sebuah tempat yang mana Lu Liang sudah menunggu kedatangan Ling Xie. Sesaat kemudian, orang yang ditunggu-tunggu pun akhirnya tiba juga. Ling Xie penasaran siapakah pria ini. Lu Liang pun memperkenalkan dirinya sebagai bagian dari gereja kuno dan merupakan tim elitnya. Tanpa banyak bicara, ia pun langsung saja melakukan pergerakan untuk bisa mengalahkan Ling Xie. Pergerakan cepat yang dilakukan itu membuat Ling Xie tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan dia itu sempat terkena serangan yang sepertinya itu cukup beracun. Lu Liang sudah tahu kalau Ling Xie merupakan agen dari Dewa Mikhail. Jadi ia penasaran seberapa hebat kekuatan yang Ling Xie miliki. Ketika ia ingin kembali melakukan penyerangan, Ling Xie menggunakan kekelawar di gua itu untuk menutupi pandangan dari Lu Liang. Hanya saja hal itu tidak berlangsung lama sebab Lu Liang memiliki kekuatan yang jauh melampaui Ling Xie. Seberapa perkas pun dirinya berusaha untuk melarikan diri, Lu Liang dan begitu cepat mengejar dirinya. Ling Xie terus saja ditekan habis-habisan olehnya.
Bahkan racun juga telah masuk ke dalam tubuh Ling Xie. Dewi Nix sepertinya menyadari kalau hal buruk telah terjadi kepada Ling Xie. Pada akhirnya Ling Xie pun berhasil ditahan oleh Lulian. Ia begitu senang karena Ling Xie sudah lebih tenang. Dan begini ia juga bisa menyebat dengan santuy. Lulian memberikan dua pilihan kepadanya, yakni mati atau bergabung dengan gereja kuno. 冒牌货吧！ 不，选一个。 Ling Xie sama sekali tidak takut dengan ancamannya. Mendengar perkataannya, maka Lulian akan mengabulkan apa yang diinginkan oleh Ling Xie, yakni kematian secara perlahan-lahan. Penyiksaan yang dialami oleh Ling Xie telah diketahui oleh Dewi Nix. Ia menganggap pot ini seperti Ling Xie yang sedang menangis. Jadi Nix pun akan membacakan sebuah cerita dongeng tentang beruang kecil yang mengamati sebuah bintang. Apa yang sedang dia ceritakan itu berpengaruh kepada Ling Xie. Beruang yang Nix ceritakan pun menampakkan wujudnya dan langsung bertarung dengan Lulian. Sebenarnya Lulian berusaha untuk memberikan perlawanan kepada beruang itu. Hanya saja kekuatan dari beruang ini terlalu besar dan terus saja menekan dirinya. Beruang kecil yang Nix ceritakan kini telah sampai ke tepi galaksi Bima Sakti. Di sana terdapat sebuah perahu kecil yang membawa beruang kecil itu untuk bisa bergerak maju. Di saat bintang-bintang terus bersinar, muncullah sebuah pintu. Beruang kecil ini pun mulai masuk ke sana dan tidak lupa mengucapkan Assalamualaikum. Nah, dengan hal itulah pintu ini pun terbuka. Di luar, Lulian telah mengalahkan beruang bintang, namun ia menyadari sesuatu telah terjadi kepada Ling Xie. Maka karena itulah ia pun harus bergerak dan cepat karena ia sadar kalau hal buruk bisa saja terjadi. Ia pun ingin segera menghabisi Ling Xie, namun sebelum semua itu terjadi, beruang besar sudah lebih dulu mengulurkan tangannya kepada Ling Xie. Yang mana itu pun membuat kekuatan bintang-bintang mulai menyambut kehadiran Ling Xie. Semua bintang itu mengarah tepat kepada Lulian dan langsung saja melenyapkan serangannya. 有一艘小差了，小熊。欢迎。 Kekuatan beruang bintang telah masuk ke dalam diri Ling Xie yang membuatnya berpenampilan cukup imut. Walaupun berpenampilan imut, tapi kekuatan yang Ling Xie dapatkan tidaklah main-main. Ia dan mudah menghindari dan bahkan melancarkan serangan balik kepada Lulian. Pada akhirnya, Ling Xie pun berhasil menjadi pemenangnya. Hanya saja, Lulian yang sejak tadi bertarung dengannya ternyata hanyalah proyeksi saja. Kekuatannya ini pun membawa proyeksi Ling Xie kepada para pemuja gereja dewa kuno. Mereka memberikan sambutan kepada Ling Xie dan juga memberikan pujian kepadanya karena mampu mengalahkan proyeksi dari Lulian. Ini jugalah yang telah membawanya kemari. Alasan mereka membawa Ling Xie adalah untuk bernegosiasi dengannya. Mereka dan sehati menerima Ling Xie untuk bisa bergabung dengan gereja kuno. Ling Xie bisa melihat dan jelas kalau orang-orang ini begitu setia kepada Panji Tiga Dewa. Selain itu, Tiga Dewa juga akan memberikannya kekuatan yang lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Hanya saja Ling Xie langsung menembakkan pistolnya kepada 3 patung dewa yang telah mereka sembah itu. Apa yang Ling Xie lakukan seketika saja memancing amarah dari penghuni gereja kuno. Sejak awal Ling Xie sama sekali tidak niatan untuk bergabung bersama mereka. Selain itu, perkumpulan ini layaknya seperti perkumpulan penjahat lusuh yang harus segera dibasmi. Saat kemudian proyeksi Ling Xie pun menghilang dari tempat tersebut. Mereka cukup menyayangkan penolakan yang telah Ling Xie lakukan. Kembali kepada Ling Xie yang mana saat ini kondisinya tidaklah baik-baik saja. Apalagi kekuatan mentalnya telah habis akibat pertarungan sebelumnya. Sesaat kemudian Yuan Guang pun tiba. Ia diberitahu kalau beberapa peserta lainnya sudah ditemukan. Sedangkan untuk Ling Xie sendiri sedang begitu kesakitan. Yuan Guang yang melihat hal itu penasaran apa yang telah terjadi kepadanya. Ia pun segera meminta untuk mengirimkan tim medis kemari. Namun Ling Xie sepertinya masihlah belum menyerah untuk menyelesaikan ujian ini. Maka karena itulah ia pun terus saja berlari maju karena bagaimanapun teman-temannya sudah mempercayakan dirinya. Alhasil ujian ini pun dilanjutkan. Selain itu kini hanya tinggal Ling Xie sendiri. Yuan Guang meminta para rekannya untuk terus melanjutkan ujian tersebut.
Ling Xie terus saja berlari demi menghindari kejaran dari para drone. Sesaat kemudian teman-temannya pun memberikan semangat kepadanya agar bisa terus berjuang dan tidak berhenti untuk terus berlari. Mereka tahu kalau saat ini Ling Xie pasti begitu kelelahan. Jadi pria bernama Deng Wei menyarankan untuk membayangkan hal-hal yang membahagiakan karena hal itu dapat membuat pikirannya menjadi begitu tenang. Mendengar apa yang dikatakan, Ling Xie pun mulai teringat dengan kenangan masa lalunya. Yang mana kali itu dirinya masihlah belum tahu apa yang harus dirinya lakukan. Namun pada akhirnya Ling Xie menemukan apa yang menjadi tujuannya. Akhirnya Ling Xie pun sampai di puncak gunung dan melihat kota Changnan dan orang-orang yang berada di sana. Ling Xie pun pada akhirnya menyadari kalau keinginan dari Zhou Gongcheng adalah seluruh kota Changnan dan dia ingin selalu melindungi tempat indah tersebut. Ling Xie pada akhirnya tidaklah bisa bertahan lagi dan harus jatuh tak berdaya. Yuan Guang dan yang lainnya pun segera menangkapnya. Berhubung Ling Xie telah berhasil menjadi pemenangnya, maka hadiah pun diberikan kepadanya, yang mana itu berisikan kenangan dari Zhou Gongcheng. Melihat hadiah tersebut membuat Ling Xie begitu senang sekaligus terharu. Nah, di akhir scene kita pun diperlihatkan kepada Ling Xie yang mengunjungi Dewi Nix. Sepertinya Ling Xie menceritakan hal tersebut kepada mereka, yang mana Dewi Nix begitu terharu. Ia menganggap hal ini seperti cahaya dan kegelapan, karena setiap ada hal yang bagus, maka pasti ada hal yang juga harus dikorbankan. Ling Xie pun menjadi terkejut karena ketika ia bercerita telah menarik perhatian dari Dewi Nix. Bahkan kesembuhannya kini sudah mencapai 50%. Dengan semua ini, maka Ling Xie memiliki kesempatan untuk kembali mendapatkan kekuatan dewa secara acak. 而且那一刀真的很……就像光与影，与它的闪耀。听完你的故事，已超过50%。 Nah, sayang sekali lagi seru-serunya episode pada hari ini pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Di sini kita diperlihatkan dan beberapa orang dari gereja kuno yang telah bersiap untuk memulai pergerakan. Sepertinya sesuatu telah terjadi yang membuat pihak gereja kuno harus bergerak secepat mungkin. Hal aneh juga dialami oleh Dewi Nix ketika ia sedang bersama dengan Ling Xie. Entah kenapa dia itu mengalami penglihatan yang cukup mengerikan. Ini pun membuat apa yang di hadapan mereka menjadi begitu kacau, yang seakan-akan Dewi Nix ingin memperlihatkan sebuah kejadian kepada Ling Xie. Para rekrutmen baru terus melakukan latihan dan mungkin hanya beberapa saja yang tersisa. Mereka kemungkinan besar adalah teman-teman dari Ling Xie. Dengan ketatnya pelatihan yang dilakukan, meyakinkan kita kalau mereka harus segera menyelesaikan latihan tersebut. Di sisi lain kita pun diperlihatkan dan sosok Xinu, agen dari Medusa. Datang kemari adalah untuk memulai rencana dari gereja kuno. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.